Jadi sampean ngomong apa saja, tolong ceritakan, karena beliau ini yang nemenin saya waktu reformasi. Bagaimana Pak Harto, bagaimana Yusril, bagaimana segala macam waktu korban Trisakti kita tahlilan seminggu 40 hari itu sama beliau ini, sama Cak Dil itu yang nemenin saya waktu itu, yang kemudian kabus santai-santai ternyata duduk reformasi, ternyata reformasi. Apa diganti asuni subhanallah itu reform subhanallah ya. Memang hakikatnya kayak gitu kok. Satu, saya manggil beliau Ustadz, beliau manggil saya juga ya Cak Nun, tapi sering kali manggil Ustadz. Jadi manggil Ustadz bukan berarti beliau seorang Ustadz, karena kata Ustadz ini entah bagaimana nasibnya. Jadi antara kami itu memang manggil Ustadz. Jadi ada Ustadz Habib di dalam sana, Ustadz Haidar. Kalau kita ketemu Omai Rama juga manggil beliau Ustadz, manggil saya Ustadz. Saya kalau ketemu Pak Haji, dia manggil Ustadz, Ainun bagaimana kabar yang aneh. Aku manggil dia juga Ustadz. Dulu sama Zainuddin, dia manggil Ustadz, saya juga manggil Ustadz. Itu tidak berarti kami Ustadz, ngerti ya? Nah, kata Ustadz ini nasibnya harus dicari secara epistemologis dan sosiologi kultural ini. Jadi Ustadz itu kan panggilan kan ini Pak. Terus saya jadi profesi. Itu yang Ustadz. Gitu. Saya kan antum tahu Pak Haji Omai Rama itu kan orang yang hatinya sangat lembut gitu. Ketika dia bertengkar sama Inul Ruame, saya ditelepon pas di Kairo, Ustaz, Masya Allah, ini sindikat ini Ustaz. Kita tuwa kan mas, tuwa, aku di Kairo gitu. Ya Masya Allah, ya Ustaz, saya Ustaz, ya Allah, Ustaz, anak ikut nangis, tuwa kayak itu, anak ikut nangis Ustaz. Soalnya ini Telkomsel Ustaz. Tapi ya di telepon sekolah Indonesia, aku nang Mesir, kita motor ya. Kajian. Jadi dia sambil nangis sambil ketawa gitu. Jadi ini juga tolong didiskusikan lah. Jadi mari kita mengkritisi kembali banyak sekali kata-kata yang najis ya, kata-kata yang menjadi konotatif, menjadi berbelok, membias dan seterusnya. Ya Ustadz, ya Syekh, ya Gus, ya macam-macam. Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Timur kan Gus Ibul kan. Tanya sama Ustadz Haidar bagaimana dulu. Lu kok iso Gus itu ya apa dong kok nang ngono. Wah aku nek nyeluk dari lontong. Ya sampai saya kira ya lontong ya apa kabarmu dong. Ngono ta cak aja akeh wong aja lontong. Jadi Gus itu komoditas begitu loh. Jadi itu tidak ada urusan sama merendahkan demikian enggak. Memang ada pembelokan gitu Ustaz. Nah, tadi Ustaz Haidar cerita sama saya, sekarang ini orang mencari sesuatu setengah mati yang nanti begitu dapat dia tidak pakai. Itu bibir satu. Itu resiko. Tadi saya ngobrol sama Cak Nun, saya katakan kalau ada orang yang mati-matian dia mencari sesuatu dan sesuatu itu diperlukan, seperti petani-petani kita, ibu-ibu kita ini, teman-teman kita yang kerja di pasar, mereka bekerja keras mati-matian karena memang membutuhkan sesuatu. Tetapi kalau ada orang mati-matian mempertaruhkan segalanya dengan penuh risiko mencari sesuatu dan sesuatu itu tidak diperlukan atau dia akan tidak gunakan. Saya seperti yang kita lihat bagaimana banyaknya para pejabat-pejabat kita yang korup, itu 90% uangnya tidak ada yang dipakai, nggak ada yang dipakai, 90% tidak terpakai. Dia sudah mati dulu, dia sudah mati, sudah sakit, sudah segala macam. Banyak yang saya kenal ternyata akhirnya juga berakhir cuma begitu aja, uangnya tidak terpakai dan anehnya juga tidak dikembalikan juga tidak terpakai. Jadi saya nggak mengerti itu akhirnya untuk apa itu. Nah, ini orang seperti ini gimana Cak menurut antum? Loh, kalau saya manggil Cak Nun itu karena saya tuh
sampai itu merasa sangat dekat. Saya merasa sangat dekat. Contohnya Tanun itu guru kehidupan. Saya banyak belajar 2 tahun loh. Saya tidak sebentar loh ikut 2 tahun. Saya bersama-sama makan bersama-sama, tidur bersama-sama, naik motor, naik mobil bersama-sama, lihat kambing nyebrang juga bersama-sama. Jadi saya tahu betul Tanun buat saya guru kehidupan. Makanya saya orang yang di Jakarta itu saya tidak pernah keluar loh. Tidak pernah keluar rumah itu. Enggak. Tapi saya juga bangga ke Jogja untuk teman-teman ini. Dan saya senang betul, saya gembira betul. Berada di tengah-tengah ini benar-benar, karena kadang-kadang di Jakarta kita capek, bosan melihat kepura-puraan ya, orang yang model-model yang seperti tadi bikin foto macam-macam, ujungnya cuma begitu. Seperti itu. Saudara, cita-cita saya sebenarnya adalah ginian tadi itu dari jam 8 sampai jam 3 pagi non-stop. Tapi nggak pernah tercapai karena alhamdulillah. Ini dari Kanada, ya, merintis kan Kanada luas, terus dibikin kota-kota, orang Madura menyeberang satu kota, namanya Runtuh-Runtuh. Dengan orang Madura menyebutnya Turuntuh. Alhamdulillah. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Saudara, andaikan suatu hari Mak Yahan itu bisa sholawatan atau sholawat maulid tok lengkap itu, aduh alangkah indahnya. Tapi kita belum pernah sanggup menyelenggarakan itu karena masih banyak yang urgen, masih banyak yang darurat, masih banyak masalah yang harus dijawab bersama-sama. Ono sing cili-cili, ono sing sedang, ono sing gede-gede. Nah, sebelum saya minta kepada beliau sebebas-bebasnya antum ngomong apa saja, cerita apa saja, supaya antum kenal ini orang tidak ada masalah. Saking banyaknya masalah, sampai akhirnya bisa dianggap masalah biasa yang menunggu. Tai roti bisa. Jadi kalau asal usulnya, kalau wilayah dari mana aja mas? Yang Jogja dan sekitarnya, Jogja, Sleman, Bantul gitu, Gunung Kidul ya, mulai ya. Yang dari luar DIY, Purworejo, Nganjuk, Wonosobo, Ngawi, Jember, Palangkaraya. Jember. Terus dari mana lagi ya? Jawa Tengah, Barat, Purbalingga, Purwakarta, dari Juburan Syafaat. Alhamdulillah, dari ini regional. Jadi DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian Barat. Kalau nanti di Jakarta itu dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kalau di Surabaya itu dari Banyuwangi sampai Nganjuk, kira-kira itu, Madiun, Ponorogo, kumpul Surabaya. Kalau di Jombang seperti antum sering datang ke sana itu hanya komandan-komandan peleton dan komandan batalion. Yang ngarang DWD batalionnya. Nah ini teman-teman sekalian, nek penggaweannya Bu niki ibu-ibu saya Gunung Kidul Bu. Engkang kalau selawatan sehari-harinya nyambut gamelan apa Bu? Tani, alhamdulillah, muga-muga sok ono presiden ya. Jadi sing dadi diurus, wong tani ini diurus, muga-muga sok kene duwe menteri pertanian. Sok selama ini belum pernah ada menteri pertanian. Yang ada pedagang. Terus selama ini. Muga-muga sok ono presiden barang ya. Ora tandur ya mangan. Terus ya carane mesti semangat itu klemis, seragam. Kredit apa? Gunung Kidul Bu ya? Grupnya namanya apa Bu? Wih, warga Rinangkul Dening. Rinangkul lah Dening. Kok dirangkuli cacat-cacat ya? Rinangkul ya Anda. Rinangkul itu kan dirangkul kan bahasa Indonesia. Oke. Petani yang karyawan Bu, pabrik Bu, hotel Bu, hukum Bu,
mahasiswa paling akeh paling. Ya ora mau kabeh ora cetok. Ini wajah-wajah yang tanpa wajah ini. Ora cetok ini. Tapi menteri dedek mobil. Tapi kalau usianya kan 20 sampai 40 gitu ya. Waduh tak aku. Nah, aku kan 40 punjul selawe tahun kan. Mau sampe nang. Kalau ligur. Oh 48. Oh 38. Strong banget. Ini kekasih kita Ustaz. Jadi ini macam-macam pekerjaannya, levelnya juga macam-macam. Yang teman-teman aktif politik juga ada, ya. Tapi kesini tidak sebagai politisi, kesini sebagai manusia. Karena Indonesia ini tidak enak untuk warga negara, tapi enak untuk manusia. Ini boleh sedikit supaya Ustaz Haidar nanti ngomong apa aja boleh Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya datang dari Jakarta memang khusus untuk hadir di acara ini. Tadi siang saya berangkat bersama teman saya Habib Hussein. Tidak punya maksud lain, hanya ingin bersama-sama dengan teman-teman di sini. Hanya ingin ketemu dengan teman. Yang buat saya itu ibarat seperti ngecas baterai gitu. Kalau saya kumpul sama teman-teman, dan alhamdulillah saya merasakan betul suasana apa adanya. Kalau saya ceritakan bagaimana orang yang tidak apa adanya, yang minta fotonya dipoles, gimana? Ya cerita. Tadi oh nggak usah apa aja. Di sini ini tadi bicara mengenai April tadi, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya di perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Sampai di satu pertigaan ada tanda panah ke kanan, panah ke kiri. Tapi dua-duanya itu tulisannya ke kanan Bandung, ke kiri Bandung. Jadi pada saat saya berhenti lama, ini bagaimana nih kebetulan saya ini bagaimana nih? Terus dia bilang, misi untung loh Mbak. Kalau ditulisnya salah satu Bandung, nah ini ada yang saya terkesan dengan teman-teman yang di sini tampil apa adanya seperti mana Cak Nun. Saya sangat kenal Cak Nun ini betul-betul apa adanya. Dia tidur apa adanya, makan apa adanya. Makan itu kalau kata Cak Nun ya kalau lapar. Tidur itu ya kalau ngantuk, bukan mesti kasurnya begini, bukan mesti bantalnya begini, bukan mesti gulingnya begini. Kalau ngantuk ya tidur. Dan itu memang benar apa adanya semua. maksudnya kalau orang ngantuk tidur itu kan nggak ngerti bedanya kasur atau tikar. Ruwet-ruwet gitu loh. Ini kan sekarang beda. Yang itu loh kan. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi hubungannya tidur itu ya sama ngantuk gitu. Hubungannya makan ya sama lapar. Seperti itu. Mengenai kesan saya dengan melihat al-ikhwan wa akhwat, saudara-saudara saya ini, ibu-ibu saya, kakak-kakak saya, ustaz-ustaz saya semua yang tampil apa adanya. Saya ingin menceritakan satu ilustrasi yang menarik. Ini terjadi betul seperti salah satu Bandung lagi itu. Pada saat bulan-bulan lalu kan ramai orang ribut mengenai caleg segala macam. Pada saat itu banyak sekali desainer-desainer itu mendapat order pekerjaan. Antara lain pekerjaan itu pekerjaan mengedit foto. Kan foto mau dibuat baliho, mesti fotonya kan keren, mesti bagus. Orang datang satu, ini tolong saya buatkan ini foto untuk buat baliho.
buatkan. Sudah jadi, sampaikan, waduh ini kerutannya ini terlalu banyak. Jadi dikurangi, oh it's okay. Dibetulin lagi pakai Photoshop, dibetulin lagi. Udah di, nah ini udah bagus, cuman kulitnya ini terlalu kemerah-merahan. Jangan dibuat yang agak gelap sedikit. Oh oke, bikin. Sudah sampai hampir jadi, dia bilang mata itu menentukan ternyata. Mata harus dibuat berkilauan begitu sehingga kelihatan memandang masa depan. Dibuatlah itu cerita. Sudah dibuat jadi bagus, sampaikan, Pak ini sudah jadi fotonya. Begitu dia lihat, wah ini bukan saya ini. Beginilah orang yang dia tidak mau menjadi dirinya sendiri. Dia punya khayalan sendiri. Setelah khayalan itu diwujudkan, ternyata dia bilang ini bukan saya. Dan alhamdulillah kita tidak tersiksa dengan khayalan-khayalan untuk menjadi orang lain. Alhamdulillah kita tidak tersiksa. Kita menjadi diri kita sendiri karena dicontohkan oleh Cak Nun yang memberikan contoh langsung di depan mata kita. Dan sangat berbahagialah teman-teman yang ada di dekat sekitar di sini yang selalu bisa hadir, sementara saya mesti dari Jakarta datang sini. Dan saya datang ke Jakarta, datang dari Jakarta bukan cuma sekedar datang, saya masak gulai juga buat Hanun. Seperti itu. Saya rasa cukup karena banyak yang tamu-tamu yang akan menyampaikan. Jadi tadi Ustaz banyak sekali cerita sama saya itu ini asal gini, saya itu kan bukan ahli sholawat. Nah yang bawa saya ke sholawat maulid apa itu Ustaz Aida. Jadi saya itu makanya imamnya sekarang mereka ini saya melakukan itu Ustaz. Antum ceritain apa aja lah setelah 98 menurut antum, karena dulu saya ngurusin sampai ke Yusril, sampai ke Mulati, sampai ke Pak Harto, sampai ke semua kan gitu ya, ya sampai Mas Amin yang namanya panjang itu, yang namanya Al-Fatihah itu loh, terus ya Waladolin. Mengenai ini Pak, baru menyebut mengenai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya ingin sampaikan sedikit bahwa di antara perbedaan orang yang beragama dan tidak beragama itu adalah pandangannya terhadap kematian. Mati itu apa gitu? Kalau orang yang tidak beragama dia beranggapan bahwa mati dan soal itu selesai. Tetapi kalau orang beragama ya insya Allah seperti kita. Rasulullah sudah tidak ada, tetapi kita tidak melihatnya bahwa Rasulullah itu mati. Dan karena Allah SWT juga mengatakan la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi hidup. Makanya kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan Rasulullah mendengar itu insya Allah mendengar. Dan Rasulullah mendengar apabila kita menyampaikannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saat Rasulullah hadir, maka tidak akan ada azab yang turun di tengah-tengah di mana Rasulullah hadir. Tidak akan ada. Dan insya Allah di ma'iyah seperti ini mudah-mudahan makbul insya Allah. Saya rasa cukup Saya interview aja waktu 10 menit lagi. Ini kayak jadi gini, karena beliau tidak suka berceramah dan memang tidak punya profesi sebagai ustaz. Dan beliau pemerhati dan yang membawa saya untuk sampai ke Martapura ya, sampai ke Guru Zaini yang perkenalkan ya beliau ini sama Islamianto Zainul ya, itu sudah sejak lama. Ya silakan Mas, betul Mas, silakan Mas, mikrofonnya ada.
ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang badai saya sampaikan kepada calon, habis itu baru kepada Ustadz Haidar.